kita akan belajar mengenai materi ketidakpastian pengukuran berulang dengan menggunakan alat ukur panjang, mikrometer sekrup, dan jangka sorong. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui tayangan demonstrasi, peserta didik dapat menentukan hasil pengukuran dengan alat ukur dilengkapi nilai ketidakpastian pengukuran berulang, dan melalui kajian demonstrasi, peserta didik dapat menyajikan hasil pengukuran serta melakukan pengolahan data dengan aturan angka penting dan notasi ilmiah. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam demonstrasi ini adalah yang pertama yaitu jangka sorong, yang kedua yaitu mikrometer sekrup, dan yang ketiga adalah pensil. Langkah kerjanya adalah amati tayangan demonstrasi mengenai pengukuran berulang, yaitu mengukur diameter dari pensil menggunakan alat ukur jangka sorong sebanyak 5 kali pengukuran, dan tuliskan hasilnya pada tabel di lembar kerja peserta didik yang telah disiapkan. Ini merupakan alat ukur jangka sorong. Bagian-bagian dari jangka sorong meliputi yang pertama, yang bagian atas ini dinamakan rahang luar. Fungsi dari rahang luar adalah untuk mengukur diameter dalam benda. Yang kedua, bagian bawah ini yang lancip ini merupakan rahang dalam. Fungsi dari rahang dalam adalah untuk mengukur tebal dan diameter dari luar benda. Selanjutnya, ini terdapat sekrup pengunci. Sekrup pengunci digunakan untuk mengunci alat ukurnya. Ketika benda sudah dijepitkan, maka kita harus mengunci alat ukur agar tidak bergeser seperti ini. Selanjutnya adalah skala Nonius. Yang di bagian bawah dan atas ini adalah skala Nonius. Untuk yang bagian bawah dalam satuan milimeter dengan nilai skala terkecilnya adalah 0,05 mm. Untuk yang di bagian atas, ini juga merupakan skala Nonius dalam satuan inci. Selanjutnya adalah yang paling besar ini merupakan skala utama dari jangka sorong dalam satuan sentimeter untuk yang bagian bawah dan satuan inci untuk satuan yang bagian atas. Selanjutnya, bagian bawah ini merupakan pengubah, yang bulat ini merupakan pengubah berfungsi untuk memudahkan ibu jari dalam menggeser skala Nonius. Seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah ekor atau depth probe. Ekor ini berfungsi untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Ketika kita menggeser skalanya, ekornya juga akan semakin panjang. Cara mengukur diameter pensil menggunakan alat ukur jangka sorong adalah dengan mencapitkan pensil ke antara rahang tetap dan rahang geser seperti ini. Kemudian kita kunci pensilnya menggunakan pengunci sekrup atau sekrup pengunci yang ada di bagian atas jangka sorong agar rahang gesernya tidak bergeser. Setelah kencang, maka kita hitung hasil pengukuran diameter menggunakan jangka sorong, yaitu skala utama ditambah dengan skala Nonius. Untuk menentukan skala utama, yaitu sebelum angka 0 pada skala Nonius, mendapatkan hasil 0,7 cm. Selanjutnya untuk menentukan skala Nonius yaitu cari garis yang berhimpit antara skala utama dengan skala Nonius, yaitu angka 7. Maka kita hitung ada berapa garis antara 0 sampai dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Terdapat 14 garis skala Nonius. Maka 14 garis dikali NST atau nilai skala terkecil dari alat ukur jangka sorong, yaitu 14 garis dikali 0,05 menghasilkan 0,7 mm
atau dalam satuan senti yaitu 0,07 cm. Maka data pertama mendapatkan hasil pengukuran diameter pensil menggunakan alat ukur jangka sorong, yaitu skala utama 0,7 cm ditambah skala nonius 0,07 cm, mendapatkan hasil 0,77 cm. Selanjutnya untuk menentukan data kedua dari diameter pensil menggunakan alat ukur jangka sorong adalah kita capitkan lagi pensil ke antara rahang geser dan rahang tetap seperti ini. Kemudian kita kencangkan atau kita kunci menggunakan skrup pengunci. Untuk skala utamanya yaitu sebelum angka 0 pada skala nonius mendapatkan 0,7 cm. Untuk skala noniusnya kita lihat garis yang berhimpitan antara skala utama dengan skala nonius, yaitu mendapatkan 4,5. Kita hitung ada berapa garis antara 0 sampai 4,5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terdapat 9 garis. Maka untuk menghitung skala noniusnya yaitu 9 dikali 0,05 mm mendapatkan hasil 0,45 mm atau dalam satuan cm mendapatkan 0,045 cm. Maka data kedua pengukuran diameter pensil menggunakan alat ukur jangka sorong yaitu skala utama 0,7 cm ditambah skala nonius 0,045 cm mendapatkan hasil 0,745 cm. Untuk pengambilan data ketiga, yaitu caranya masih sama, capitkan diameter benda yang akan diukur ke antara rahang geser dengan rahang tetap seperti ini. Setelah tercapit dengan benar, maka kencangkan menggunakan skrup pengunci hingga kencang. Selanjutnya adalah mengukur diameternya, yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius. Untuk skala utamanya mendapatkan data 0,7 cm. Kemudian untuk skala noniusnya adalah cari garis yang berhimpit, yaitu angka 4, dan hitung banyak garis yang melaluinya, yaitu 1 garis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 8 garis dikali NST atau 8 dikali 0,05 mm menghasilkan 0,4 mm atau dijadikan cm yaitu 0,04 cm. Maka hasil pembacaan data ketiga untuk diameter pensil menggunakan alat ukur jangka sorong yaitu skala utama 0,7 cm ditambah skala nonius 0,04 cm mendapatkan hasil 0,74 cm. Selanjutnya adalah pengambilan data keempat, yaitu capitkan diameter pensil di antara rahang geser dan rahang tetap seperti ini. Ketika sudah, maka kencangkan menggunakan skrup pengunci. Kemudian hitung skala utama dan skala noniusnya. Untuk skala utamanya mendapatkan hasil 0,7 cm. Untuk skala noniusnya adalah 8 garis dikali NST atau 8 dikali 0,05 mm mendapatkan 0,4 mm atau 0,04 cm. Kemudian hasil pengukuran diameter untuk data keempat menggunakan alat ukur jangka sorong yaitu 0,7 cm ditambah 0,04 cm yaitu 0,74 cm. Untuk pengambilan data kelima, kita capitkan diameter benda yang akan diukur di antara rahang geser dan rahang tetap seperti ini. Kemudian ketika sudah pas, kunci menggunakan skrup pengunci seperti ini.
Langkah selanjutnya adalah menentukan skala utama, yaitu mendapatkan 0,7 cm. Selanjutnya untuk menghitung skala nonius, yaitu cari garis antara skala utama dengan skala nonius yang berhimpitan. Kemudian kita hitung ada berapa garis antara mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena yang berhimpitan adalah angka 5, maka ada 10 garis antara 0 sampai 5. Kemudian dikalikan NST-nya, yaitu 10 dikali 0,05 mm mendapatkan 0,5 mm, atau dijadikan cm menjadi 0,05 cm. Maka data kelima, pengukuran diameter pensil menggunakan jangka sorong mendapatkan hasil skala utama 0,7 cm ditambah skala nonius 0,05 cm mendapatkan hasil 0,75 cm. Selanjutnya adalah alat ukur mikrometer sekrup. Bagian-bagian dari mikrometer sekrup yaitu yang pertama, bagian kecil ini merupakan anvil atau landasan. Fungsinya adalah untuk penahan benda yang akan diukur. Selanjutnya, yang bagian panjang ini dinamakan spindle atau poros. Fungsinya adalah untuk menjepit benda yang akan diukur. Kemudian bagian bawah ini merupakan bingkai atau frame, berfungsi penghubung antara landasan dengan komponen lainnya. Selanjutnya, yaitu terdapat kunci. Bagian ini merupakan kuncinya, berfungsi untuk mengunci poros agar tidak bergeser, karena ini dapat digeser-geser. Selanjutnya, ini merupakan skala utamanya yang tidak dapat bergeser. Dan untuk yang bergeser ini dinamakan skala nonius dari alat ukur mikrometer sekrup. Kemudian, di sini terdapat timbel yang bergerigi ini berfungsi untuk tempat skala nonius yang dapat berputar dan bergeser. Selanjutnya adalah ratchet, bagian pojok ini berfungsi untuk memutar juga. Fungsinya sama dengan timbel. Selanjutnya pengambilan data diameter pensil menggunakan alat ukur mikrometer sekrup, yaitu jepitkan pensil antara anvil dengan spindle seperti ini. Kemudian rapatkan dengan cara memutar timbel hingga pensil rapat. Ketika sudah rapat tidak perlu dikunci lagi karena sudah rapat. Selanjutnya kita menghitung hasil pengukurannya, yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius. Untuk skala utamanya mendapatkan 7 mm dan skala noniusnya mendapatkan 5 dikali 0,01 mm atau 0,05 mm. Maka data pertama hasil pengukuran diameter pensil menggunakan alat ukur mikrometer sekrup mendapatkan skala utama yaitu 7 mm ditambah skala nonius yaitu 0,05 mm mendapatkan hasil 7,05 mm. Untuk pengambilan data kedua yaitu jepitkan pensil antara anvil dengan spindle, kemudian putar timbel hingga pensil rapat seperti ini. Ketika sudah rapat tidak perlu dikunci lagi. Selanjutnya kita dapat menghitung data kedua yaitu hasil pengukuran diameter pensil menggunakan mikrometer sekrup. Untuk skala utamanya mendapatkan hasil 7 mm. Kemudian untuk skala noniusnya yaitu cari garis yang berhimpitan antara skala nonius dengan skala utama, yaitu mendapatkan 1, 2, 3 garis. Maka 3 dikali dengan 0,01 mendapatkan 0,03 mm. Maka data kedua hasil pengukuran diameter pensil menggunakan alat ukur mikrometer sekrup yaitu skala utama 7 mm ditambah dengan skala noniusnya 0,03 mm mendapatkan hasil 7,03 mm.
Data ketiga, diameter pensil menggunakan mikrometer sekrup, yaitu jepitkan pensil antara anvil dengan spindle, kemudian putar timbelnya hingga pensil kencang seperti ini. Kemudian hitung hasil pengukurannya, yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius. Untuk skala utamanya mendapatkan 7 mm dan skala noniusnya mendapatkan antara garis nonius yang berhimpit dengan skala utama, yaitu 7 kali 0,01 atau 0,07 mm. Maka data ketiga, hasil pengukuran diameter pensil menggunakan mikrometer sekrup, yaitu mendapatkan skala utama 7 mm ditambah skala nonius 0,07 mm, yaitu mendapatkan hasil 7,07 mm. Data keempat, pengukuran diameter pensil menggunakan mikrometer sekrup. Jepitkan pensil di antara anvil dengan spindle seperti ini, kemudian putar timbel hingga pensil rapat. Ketika sudah, maka hitung hasil pengukurannya. Untuk hasilnya yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya yaitu 7 mm ditambah dengan skala noniusnya yaitu antara garis pada skala nonius dengan skala utama yang berhimpitan yaitu angka 6, maka 6 dikali 0,01 mm hasilnya 0,06 mm. Maka data keempat, hasil pengukuran diameter pensil menggunakan alat ukur mikrometer sekrup yaitu skala utama 7 mm ditambah dengan skala nonius 0,06 mm mendapatkan 7,06 mm. Pengambilan data terakhir atau data kelima, diameter pensil menggunakan alat ukur mikrometer sekrup yaitu capitkan pensil antara anvil dengan spindle seperti ini, kemudian putar timbel agar pensil tercapit dengan kencang seperti ini. Kemudian hitung hasil pengukuran diameter pensil menggunakan alat ukur mikrometer sekrup. Untuk skala utamanya mendapatkan hasil 7 mm. Kemudian untuk skala noniusnya, cari garis yang berhimpitan antara skala utama dengan skala nonius, yaitu 1, 2. Maka 2 dikali 0,01 atau hasilnya 0,02 mm. Sehingga data kelima, hasil pengukuran diameter pensil menggunakan alat ukur mikrometer sekrup yaitu skala utama 7 mm ditambah dengan skala nonius 0,02 mm mendapatkan 7,02 mm.